Halo, saya Supangat. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang website dan landing page. Website dan landing page digunakan sebagai alat mempromosikan sebuah bisnis. Saya menjelaskan pada poin website. Website adalah kumpulan halaman pada sebuah domain internet sebagai media digital marketing untuk promosi produk atau jasa. Sedangkan landing page merupakan versi sederhana dari sebuah website. Perbedaan antara website dan landing page itu dilihat dari sisi tujuannya. Kalau website tujuannya mempresentasikan sebuah bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan untuk mengakses dan mencari informasi seputar bisnis. Yang ketiga, untuk mendapatkan sebuah traffic. Sedangkan landing page, tujuannya yang pertama, penawaran terbatas. Yang kedua, mendaftar sebuah event. Yang ketiga, mengumpulkan subscriber. Lalu yang keempat, menyebarkan e-books. Lalu perbedaan antara website dan landing page itu dilihat dari sisi audiennya. Yang pertama, untuk website, audiennya lebih luas, sedangkan landing page, audiennya khusus. Kenapa demikian? Karena umumnya audien akan membuka landing page itu pada sebuah link yang diberikan. Landing page menjadi solusi jika Anda ingin mendapatkan audien yang spesifik. Perbedaan website dan landing page dari sisi konten yang pertama, konten bersifat umum. Lalu yang kedua, konten dalam sebuah website memiliki halaman-halaman terpisah seperti home, blog, about us, katalog, dan lain-lain. Contohnya ketika Anda hendak membuat sebuah promo potongan harga 50%, itu akan lebih cocok jika menggunakan landing page dibanding sebuah website. Atau bisa juga Anda menyertakan landing page di dalam sebuah website. Sedangkan landing page dari sisi konten, yang pertama tidak banyak isinya. Yang kedua, hanya memiliki satu call to action. Lalu perbedaan dari sisi desain antara website dan landing page. Website itu memberikan banyak menu yang berisikan informasi dari satu bisnis. Sedangkan landing page dari sisi desain, landing page lebih sederhana dengan informasi singkat namun detail. Ini yang di atas itu merupakan sebuah contoh website. Lalu yang alur gambar yang di bawah, new arrival bags yang ada ekstra 20% off itu, nah, itu yang merupakan landing page-nya. Nah, seperti dalam gambaran slide yang ada di hadapan Anda semua. 5 elemen penggunaan website dan landing page. Yang pertama, user interface, yang kedua user experience, yang ketiga konten, yang keempat call to action, yang kelima loading time. User interface atau UI merupakan bagian visual website yang memberikan tampilan informasi di layar. Cara membuat tampilan website atau landing page yang baik itu ada 5 hal. Yang pertama sederhana, yang kedua responsif, yang ketiga konsisten, yang keempat desain menarik, yang kelima efisien. Sederhana dalam arti memudahkan pengguna memahami sebuah informasi. Responsif untuk merespon pengguna lebih cepat. Konsistensi untuk membantu pengguna memahami pola di website. Desain yang menarik
untuk memikat target audiens dengan tampilan yang diharapkan. Yang terakhir, efisien untuk memudahkan pengguna mengunjungi laman web dengan cepat. User experience atau UX dari sisi pengalaman pengguna di internet ketika menggunakan sebuah website, jika Anda berfokus pada pengembangan UX, terdapat dua keuntungan yang akan didapatkan. Yang pertama, UX akan memberikan data untuk mengenali pasar dan audiens. Yang kedua, UX yang baik itu akan memberikan sebuah kepuasan pada pengguna. Cara mendesain sebuah website, yang pertama, tampilkan kelebihan bisnisnya. Yang kedua, berikan jarak antara peralihan konten atau white space. Yang ketiga, desain atraktif untuk menambah perhatian pengunjung sebuah website. Yang keempat, pastikan link pada sebuah website itu bekerja optimal. Yang kelima, loading time yang cepat. Yang keenam, lakukan pengujian tampilan UX secara konsisten dan kontinu. Kalau kita bicara tentang konten, search engine optimization adalah pemberian peringkat website berdasarkan penilaian dari sebuah Google. Bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama ya harus relevan. Relevan itu konten berkaitan dengan sebuah website. Lalu yang kedua original. Original itu artinya bukan hasil plagiat. Yang ketiga positif. Konten berkualitas dan berpengaruh positif bagi pengunjung. Sebagaimana contoh dalam sebuah website, konten menjadi penilaian pertama dalam search engine optimization atau SEO-nya. Call to action CTA, tindakan responsif itu langsung dari pengguna website atau landing page, itu yang dikatakan CTA atau call to action. Tip untuk menciptakan sebuah CTA yang efektif, yang pertama, jelaskan aksi yang perlu dilakukan pengguna. Contohnya, biasanya ada tool beli sekarang pada detail produk. Yang kedua, sebutkan keuntungan yang akan didapatkan. Contohnya akan mendapatkan diskon jika registrasi akun. Yang ketiga, berikan urgensi kuat agar audiens itu melakukan aksinya. Atau gratis biaya pengiriman untuk 20 jam ke depan. Itu bagian dari CTA. Lalu loading time itu sangat berpengaruh terhadap performa website atau landing page. Jadi jika loading time-nya lama, maka peluang pengunjung untuk meninggalkan website atau landing page itu semakin besar. Lalu bagaimana cara mengurangi loading time? Yang pertama, hapus plugin yang tidak diperlukan. Yang kedua, optimasi atau perkecil gambar pada sebuah website. Yang ketiga, gunakan Content Delivery Network atau CDN. Yang keempat, gunakan hosting yang cepat. Lalu yang kelima, jadikan sebuah website yang mobile responsif. Baiklah, itu dia materi website dan landing page. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Terima kasih.